Perkenalkan, nama saya Desta Cahaya Perdana dengan NIM 8114181613 akan menjelaskan hasil investigasi saya terhadap kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana retribusi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Dr. Indah Sri Utari SHMHU, Bapak Ridwan Arifin SHLLM, dan Ibu Sofria Konitatin SHMH. Korupsi masih masif di Indonesia yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pemberantasan korupsi hendaknya dilakukan secara serius. Namun, penegakan hukum belum mampu menangani tepat dengan penerapan pasal. Tidak hanya kerugian uang negara, namun juga aspek ekonomi dan sosial, sehingga tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum. Perkara korupsi terkait kerugian keuangan negara pada pengelolaan dana retribusi objek wisata Situ Lengkong, Panjalu, Kabupaten Ciamis tahun 2015 sampai tahun 2018 dengan kerugian keuangan negara sebesar 2,24 miliar. Peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana korupsi keuangan daerah, retribusi, putusan pengadilan, dan teori hukum. Data pendukung berupa artikel ilmiah yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan retribusi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi. Kewenangan Kepala Desa Panjalu dalam pengelolaan dana retribusi telah ditegaskan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2020, yaitu 60% untuk pendapatan Pemda Ciamis dan 40% Desa Panjalu. Akan tetapi selama periode 2015 hingga 2018 telah menyalahgunakan kewenangannya secara melawan hukum sehingga terpenuhi pasal 3 UU PTPK karena jabatannya. Selain itu, pengembalian kerugian keuangan negara sebesar 2,24 miliar tidak termasuk jumlah kerugian hak ekonomi dan sosial masyarakat Desa Panjalu. Pemerintahan daerah memiliki penerimaan daerah yang menjadi sumber pembiayaan pengeluaran daerah. Semua penerimaan daerah dalam suatu periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah disebut sebagai pendapatan daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai suatu penambah dari nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pemerintahan daerah termasuk juga pemerintah desa, di mana desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, keasal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Ciamis terdapat beberapa sumber pendapatan daerah. Salah satunya di sektor pariwisata seperti Situ Lengkong Desa Panjalu yang dijadikan retribusi daerah sebagai bentuk pungutan daerah atas pembayaran jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana retribusi sistem pembagian hasil 60% untuk pemerintah dan daerah Kabupaten Ciamis, 40% pemerintah Desa Panjalu. Dana-dana tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, mendanai biaya operasional, tunjangan aparatur pemerintahan desa, intensif, rukun tetangga atau rukun warga, dan biaya desa lainnya. Peran besar yang dimiliki oleh desa tentunya disertai dengan bertanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Namun tidak sedikit kepala desa menjadikan ini sebagai ladang korupsi. Idealnya, penyelenggara negara mempunyai pengaruh positif dalam pengembangan daerah dan menjauhi sifat-sifat koruptif.
Pengelolaan dana retribusi Desa Panjalu dalam menjalankan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayaan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagaimana visi Desa Panjalu adalah Panjalu bersatu, maju, adil, makmur, kreatif, dan inovatif demi mewujudkan desa wisata yang berbudaya dan religius. Sedangkan misi dan program Desa Panjalu diantaranya meningkatkan tarif hidup masyarakat Panjalu dalam sektor ekonomi, menggali potensi desa dengan tujuan peningkatan pendapatan hasil desa, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan melibatkan masyarakat secara langsung, serta meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat serta pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan masyarakat desa. Salah satu aset Desa Panjalu yang menjadi andalan wisata adalah Situ Lengkong, yang tengahnya ada pulau yang disebut Nusa Larang, di mana sehari-harinya sering didatangi para peziarah dari berbagai daerah sehingga menjadi penghasilan tetap. Selain anggaran pendapatan belanja bersumber dari alokasi dana desa serta penghasilan desa lainnya. Lebih lanjut, dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber penghasilan wisata Situ Lengkong, maka diterapkan adanya retribusi dengan sistem pembagian hasil 60% pemerintahan Kabupaten Ciamis dan 40% pemerintah Desa Panjalu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian bagi hasil retribusi dari tempat rekreasi objek. Peruntukan dana retribusi objek wisata Situ Lengkong dipakai untuk pemeliharaan infrastruktur di sekitar tempat wisata. Namun sejak 2020 hingga 2021, dana ini digunakan untuk refocusing COVID-19. Pada tahun 2022, usia pandemi, pembangunan infrastruktur mulai efektif kembali dan digunakan untuk pemeliharaan serta perawatan tempat wisata Situ Lengkong. Diketahui, telah terjadi korupsi terkait kerugian keuangan pemerintah desa dari dana bagi hasil retribusi Desa Panjalu selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang dilakukan Kepala Desa HRC sejumlah Rp3.232.691.500. Akan tetapi, dikembalikan atau disetorkan ke pemerintah Panjalu hanya sejumlah Rp689.750. Sedangkan yang belum dikembalikan sebesar Rp2.284.888.750 dari dana retribusi wisata Situ Lengkong yang digunakan untuk menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai kepala desa pada saat itu. Maka dampak konkret yang dirasakan oleh masyarakat pemerintah Kabupaten Ciamis adalah pembangunan infrastruktur kawasan objek wisata Situ Lengkong terhambat. Bahkan untuk anggaran objek wisata lain di Kabupaten Ciamis menjadi terbatas di tahun berikutnya. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa setiap kepala desa memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat termasuk mengelola keuangan dan aset desa. Khusus terhadap Kepala Desa Panjalu diberikan kewenangan secara atribusi maupun delegasi terkait pengelolaan retribusi wisata Situ Lengkong dengan sistem pembagian hasil antara pemerintah Kabupaten Ciamis 60% dan pemerintah desa 40%. Akan tetapi, Kepala Desa Panjalu HRC telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan tidak menyetorkan ke pemerintah Kabupaten Ciamis dengan alasan untuk keperluan desa dan bahkan sudah diperingatkan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis. Bahkan ada beberapa kebijakan maupun kebijaksanaan yang secara sepihak menetapkan tarif retribusi tiket masuk dan perubahan APB desa tanpa dilakukan pembahasan dan tidak pernah dilaporkan ke Bupati Ciamis. Oleh sebab itu,
pemerintah Kabupaten Ciamis mengalami kerugian keuangan daerah sebesar Rp2.243.888.750. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.